Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi sistem audio, yaitu power amplifier yang dihubungkan dengan adaptor simetris, kemudian dihubungkan dengan soket RCA, terminal speaker, dan ke speaker. Nah, sekarang saya pasang. Pertama-tama yang dipasang adalah soket RCA dihubungkan dengan input power ampli. Nah, di sini bisa diperhatikan input power ampli di sini ada R, ground, dan L input. Nah, disinilah yang dihubungkan kabelnya ke soket RCA untuk R dan L atau warna putih dan merah. Jadi karena ini ya untuk 4 channel ini. Sementara yang digunakan nanti hanya 2 channel saja, R dan L saja. Nah, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Untuk soket RCA warna putih ini, kaki groundnya adalah yang di tengah, sama dengan yang warna merah. Ini groundnya adalah yang di tengah. Berarti nanti ground disambung ke kaki tengahnya di sini. Kemudian warna putih ini tengahnya atau positifnya itu adalah yang ini. Berarti nanti R-nya di sini. Nah, kita anggap ini R, ini L. Warna merah kakinya itu yang ini yang pendek. Berarti nanti L-nya di sini. Berarti L, R, ground, L. Nah, seperti itu cara penyambungannya. Nah, sekarang saya akan gunakan kabel untuk menyambungkan antara R, ground, L daripada input power ampli ke soket RCA. Nah, sekarang caranya saya masukkan dulu kabel di sini, solder dulu kabel 3 buah pada input power ampli, tapi ini ternyata lubangnya belum terbuka. Nah, saya coba pakai pengisap timah dulu untuk membuka timah yang ada di sini. Nah, sekarang saya buka dulu timah yang ada pada bagian input RL dan CT dari power ampli ini, supaya kabelnya bisa dipasang dari atas. Nah, saya coba karena sudah terbuka timahnya, saya coba pasang dulu kabel yang untuk R-nya. Untuk R yang di ini. Kok belum? Ternyata masih ada timah yang halangnya. Kita buka sampainya bersih, sehingga bisa dipasang kabelnya dari atas supaya rapi. Saya pasang dulu R-nya dulu ya, sudah berhasil masuk. Sekarang kita solder. Keluar, Pak. Ya, jatuh. Nah, supaya tidak jatuh kita coba lipat kabelnya. Setelah dipasang, dilipat sedikit supaya tidak jatuh. Berarti lipatnya ke arah yang ada jalurnya, jangan ke arah yang komponen lain, jalur lain, sehingga bisa menyebabkan hubung singkat. Oke, ini sudah berhasil disolder untuk kabel R-nya. Nah, nanti ini dipasang di soket RCA. Tadi kita menggunakan R ini yang putih, berarti di kaki positifnya yang di sini. Saya tambahkan timah dulu di soket RCA. Tiga-tiganya saya coba tambahkan timah langsung supaya mudah, tinggal dipasang nanti kabelnya. Ini juga ditambahkan timah supaya mudah nanti melengket. Tambahkan timah saja. Nah, ini sebaiknya jangan terlalu panjang di sini supaya tidak korslet. Lebih bagus kita potong. Kalau sudah ditambahkan timah, kita potong sedikit, dikasih pendek saja. Kemudian kita solder di bagian R-nya. Bagian R itu di sini. Oke, akan ini rapi sehingga kalau dilipat tidak akan korslet ke kaki yang lain. Selanjutnya saya pasang ground. Groundnya di tengah, sini yang set
J ground. Ini kita lipat ke arah sini saja supaya dia tidak jatuh. Nah, oke, kemudian kita solder. Jadi solderannya dirapikan saja. Nah, sekarang kita pasang lagi ke ground di soket RCA di sini. Kita tambahkan timah lagi. Ya, kalau timahnya ditambahkan timah pada kabel boleh, kalau kabelnya melayang-layang begini tinggal di solder. Potong sedikit boleh. Tidak terlalu panjang. Kemudian solder pada bagian ground. Nah, ini groundnya tadi. Jadi ground ini untuk R dan L. Oke, berhasil tersambung. Yang terakhir kita pasang di L. Kita lilit dulu supaya tidak berhamburan serabutnya. Ya, berhasil. Kita lipat juga dulu sedikit. Lipatnya ke arah sini. Yang ada jalur yang searah jalurnya. Oke, sudah. Sekarang kita solder lagi. Tapi tambahkan timah dulu. Baru dipotong sedikit. Kita potong sedikit. Kemudian kita solder. Yang terakhir ini untuk di soket RCA di bagian L. Berarti di sini. Oke, sudah terpasang dengan kuat, rapi untuk soket RCA ke R ground dan L input. Sini sudah terpasang. Nah, selanjutnya yang dipasang adalah kabel ke terminal speaker. Nah, kabel ke terminal speaker ini kita gunakan dua saja. Kita coba pasang untuk R speakernya saja. Nah, sama dengan input tadi, kita coba buka dulu. Di sini masih ada timah yang menghalangi di bagian R speaker ini. Kita coba buka supaya nanti kabel bisa masuk. Nah, pasangannya ini adalah di bagian sini. Di sini ada ground untuk R dan ground untuk L dan CT. Kemudian di sini juga saya buka memang yang positif dan negatifnya untuk adaptor. Oke, saya buka, saya perhatikan dulu. Nah, sekarang saya pasang dulu kabel untuk R-nya, R speaker, pasang. Oke, kemudian kita coba lipat ke arah yang ada jalurnya di sini. Oke, mudah-mudahan tidak jatuh. Enggak. Oke, sudah tersolder. Nah, sekarang kita sambung ke, karena ini positifnya, maka dia di warna merah. Tambahkan timah, baru potong. Potong sedikit. Nah, di sini tambahkan timah di bagian warna merah. Dan warna hitamnya satu juga kita tambahkan memang timah. Jadi panaskan saja sampainya nanti timah itu masuk ke terminal, itu berarti sudah bagus. Nah, sekarang kita coba pasang ke warna merah. Sudah. Selanjutnya ground. Groundnya saya gunakan salah satu saja, ground yang speaker. Saya coba solder. Ini bisa kita lipat ke sana yang ada jalurnya. Mudah-mudahan tidak jatuh. Jatuh. Jatuh ya. Saya coba pasang ulang. Oke, kita coba perhatikan di bagian atas. Ini tidak boleh ke arah yang bukan jalurnya karena bisa menyebabkan korslet. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang ke warna hitam ya. Terminal speaker yang warna hitam itu ground.
Tapi ini tambahkan timah dulu sedikit. Baru potong sedikit serabutnya, baru solder. Nah, berarti selesai dipasang terminal speaker untuk R. Untuk L kita tidak pasang dulu. Sebenarnya kalau mau pasang bisa dipasang di warna merah ini dengan ground. Nah, sehingga nanti bisa menggunakan 2 buah speaker. Tapi untuk menguji coba dulu saya gunakan 2 saja. Satu saja dulu, R saja. Kemudian yang terakhir kita pasang kabel untuk adaptornya. Ini ada adaptor untuk tegangan positif, ground, dan negatif. Kita lihat tegangan positifnya dulu. Ya, ini tegangan positif, berarti kabelnya warna putih masuk di positif. Ini ada positif. Ya, kemudian kita solder. Ini kita coba. Boleh hati-hati nih, jangan dilipat ke arah yang bukan jalurnya. Nah, jalurnya ini kiri kanan bisa. Yang paling bagus kalau tidak terlipat sebenarnya. Paling bagus kalau berdiri ini. Kalau bagusnya kita potong bisa. Kita lebih rapi. Oke. Selanjutnya tegangan ground. Kita pasang CT, ground di CT. Ini. Wow, serabutnya masih ada. Coba di CT-nya. Oke, berhasil masuk. Nah, kita coba solder. Nah, ini groundnya agak lebar jalurnya ke kanan, ya kita bisa geser ke kanan saja. Tapi kalau bisa berdiri lurus, tidak dilipat, lebih bagus. Kemudian nanti kita potong. Potong kalau sudah dirapikan. Yang terakhir, tegangan positif. Tegangan positifnya itu yang ini. Positif. Negatif, sorry. Tegangan negatifnya ini kabel yang ada tanda negatifnya ini warna merah. Kita perbaiki dulu serabutnya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita coba solder. Oke. Nah, bisa kita geser ke kanan saja. Solder. Oke. Nah, untuk rapinya kita coba potong. Nah, demikian berarti selesai pemasangan tegangan dari adaptor simetris ke power ampli. Kemudian tadi soket RCA sudah terpasang di bagian input, terminal speaker juga sudah terpasang di bagian output daripada power ampli ini. Nah, bagaimana cara mengetesnya? Kita coba hubungkan kabel AC power adaptor ini ke jalur listrik PLN. Kemudian kita hubungkan speaker pada outputnya. Nah, ini ada speaker. Saya coba pasang. Ini speaker. Ini speaker 8 ohm. Ini 100 berapa watt ya? Ini 300 watt. Ya, kita coba sambungkan ke terminal speaker. Ya, caranya jangan terminal speaker yang tidak dipakai, yang dipasang jangan di sini, tapi yang ada kabelnya. Ini boleh terbalik, tidak apa-apa. Positif negatifnya tidak ada masalah. Kita coba saja pasang. Kemudian pasang untuk warna merahnya. Oke, berarti selesai dipasang. Kemudian kita coba di inputnya ini pasangkan input. Ini kabel audio video. Ini ada warna merah putih, ya kita coba pasang juga sesuai dengan bermerah dan putih untuk inputnya. Ini nanti yang dihubungkan ke bagian input. Nah, tapi karena ini belum ada kabel 21 yang digunakan, maka kita gunakan kabel audio video saja. Nanti kita injeksi saja. Kalau kita nanti injeksi di bagian R di sini, karena ini adalah R speaker yang terpakai, berarti injeksi juga bagian R di sini, berarti yang warna apa ini? Warna putih. Jadi kalau kita injeksi warna putih, nah ada bunyi terdengar di sini. Pada saat volumenya nanti ini tidak minimum, kita kasih ada volumenya, kita kasih minimum setengah saja.
Nah, itu berarti sudah dianggap berhasil instalasinya. Oke, sekarang saya coba hubungkan. Saya coba ya. Nah, sekarang saya injeksi. Ternyata tidak ada bunyi. Harusnya ada bunyi di sini kalau berhasil injeksi. Kalau kabel HP-nya bagus. Ternyata ini tidak ada. Ya, saya cabut dulu. Sebenarnya sudah ada. Oh, salah ya. Ya, saya kira seperti itu cara pemasangan, tapi ini ada masalah dengan bagian inputnya ini, sehingga tidak bisa ada bunyi terdengar di speaker. Kita coba perhatikan ya, apa siapa tahu ada yang korslet di sini. Rapikan saya dulu. Nah, atau terbalik antara ground dan RL-nya. Perhatikan di sini ternyata tidak ada masalah. Biasanya kalau di inputnya di sini kita injeksi itu harusnya ada bunyi di sana terdengar. Kecuali kalau ini speaker soketnya yang bermasalah. Saya coba lagi ya. Mana tadi? Coba lagi sekali lagi. Nah, coba. Oke, ini sebenarnya sudah terinjeksi seperti ini, berarti sudah ada bunyi speaker berarti sudah berhasil ya. Oke, saya kira demikian cara menginstalasi power ampli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.